Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya, bagaimana kondisi keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Seven of Wands, posisinya reverse di situ. Berikutnya ada energi dari, wow, ada energi dari ya. Kemudian ada ini. Kemudian ada di sini the Chariot. Kemudian ada di situ. Berikutnya ada ini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di situ. Kemudian ada di sini. Dan kemudian ada di situ. Wah, sepertinya untuk di saat sekarang keinginan untuk menyerah itu tuh jauh lebih kuat ya daripada keinginan untuk melanjutkan ataupun hanya sebatas mempertahankan. Gitu ya, jadi kayak nyerah aja dari segala macam pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Nah, makanya di situ tuh perpisahan itu tuh dianggap kayak satu jalan keluar yang paling terbaik menyikapi relationship kalian ini gitu loh ya. Dan mari lihat, kamu sepertinya memang sudah menunjukkan keyakinannya kamu di sini ya. Jadi kayak bukan hanya sebatas pemikiran doang nih, waduh ini udah nggak baik nih sama si dia, udahlah aku berakhir aja dengan dia. Jadi kayak mari lihat, bukan hanya semacam pemikiran kosong doang, pemikiran kuat saja ya, bukan kosong, tapi pemikiran kuat saja. Nah, namun memang secara tindakan, mari lihat sudah kamu konkretkan ini ya, hasil dari pemikiran-pemikirannya kamu ini gitu. Nah, jadi kamu sudah bisa itu tuh kayak kamu udah kabur ya. Kamu udah lari, kamu udah keluar dari rumah gitu. Atau mungkin kalian masih tetap berada di bawah atap yang sama gitu ya. Tapi bisa kamu sudah minggat nih, yang tadinya satu kamar kalian boboknya gitu ya. Sekarang kamu sudah pindah nih ke kamar mana gitu ya. Atau ya kayak entah kamu yang menyuruh dia untuk dia pindah kemana gitu ya. Nah, di situ. Jadi kayak udah jelas lahir dan batin itu tuh nampaknya minimal satu jalan ya, apakah lahirnya saja ataukah batinnya saja dulu gitu ya. Itu tuh sudah mulai kamu putuskan ikatannya. Seperti itu, sudah mulai kamu bikin gapnya, udah mulai kamu bikin jaraknya. Kamu sudah mulai kayak beneran tuh nggak peduli lagi sama dia, kamu sudah abai sama dia, dia mau ngapain, dia mau seperti apa gitu ya, kamu bisa aja ya nggak peduli banget gitu. Dan ya beberapa ini bisa kamu tuh semacam orang yang lagi tegaan gitu ya Capricorn ya. Kamu tegaan, misalnya kamu tuh tahu bahwa ada bagian-bagian dari hidupnya dia itu tuh berketergantungan sama kamu. Tapi kamu bisa dengan tega melepaskan dirinya kamu, bukan lagi jadi seseorang yang dia harapkan gitu loh. Jadi misal selama ini tuh kamu berkontribusi dalam urusan finansialnya dia gitu ya. Ya kamu tahu finansialnya dia itu tuh untuk memenuhi kebutuhan makan hariannya dia misalnya ya. Atau kebutuhan bulanannya dia, entah itu tuh semisal bayaran kosan bulanan atau kreditan motor, mobil, rumah, atau apapun itu BPJS misalnya ya. Tapi bisa melihat ya kamu udahlah urusan dia gitu. Gue nggak mau tahu. Kamu udah bisa gitu. Gitu loh. Nah, atau kayak misalnya kalian berdua ini tuh sudah berstatus berumah tangga. Gitu ya. Selama ini kamu bisa aja menjadi suami yang bertanggung jawab atau istri yang bertanggung jawab gitu. Sekarang tanggung jawabnya kamu lepasin.
Itu kalau mari lihat, kamu lepasin. Posisi belakangan hari ini, hidupnya dia, ya tanggung jawabnya dia. Tak ada di situ sangkut pautnya ke kamu. Itu loh. Ya. Yang paling dahsyat memang terlihat kalau ini tuh dibawakan ke pembacaan rumah tangga. Yang tadinya kamu mengambil tanggung jawab misalnya ya di urusan dapur, bisa kamu belakangan hari ini tuh udah nggak masak gitu loh. Kalaupun kamu masak, mungkin ya kamu masaknya hanya untuk dirimu sendiri, untuk anak-anak. Kalau untuk dia, udahlah urusan dia gitu ya. Nah, atau kamu tinggalin aja dia sisa-sisanya gitu ya. Udah kamu kenyang, anak-anaknya kalian udah kenyang. Nah baru bagian sisa-sisanya untuk dia. Nggak ada lagi tuh yang seperti perjamuan makan yang mewah ya. Kamu buat untuk si pasangannya kamu ini misalnya gitu ya. Atau kamu tahu biaya skincare-nya dia atau apalah gitu ya. Selama ini udah dari kamu. Tapi ya kamu nggak mau aja gitu. Kalau malah nggak mau aja. Jadi kayak kegagalan dalam rumah tangga misalnya, itu tuh bukan satu hal yang kamu takuti lagi. Gitu. Ya gagal. Nah, sudah segampang itu. Mari lihat energinya kamu. Ya gagal. Kenapa memangnya? Kalau bercerai ya nggak apa-apa, bercerai aja gitu. Urusannya apa sama gue gitu. Ya kalau bercerai ya hidup gue juga belum berakhir kok. Dunianya gue nggak bakalan runtuh. Ya paling-paling gue akan punya pengalaman hidup baru lagi gitu ya. Jadi ya kalau terjadi apa-apa dalam hubungan ini, mari lihat kamu siap dengan konsekuensinya gitu lah. Ya, kamu nggak ada gentar, nggak ada takutnya di situ. Apa memangnya kan gitu kamunya ya. Nah di sana. Ya kalau dia marah ya terserah dia mau marah kayak dia mau apa kayak di sana. Nggak ngurus gitu. Nah jadi ya bisa beberapa di antara kalian justru kamu yang bergegas ya. Mau menggugat cerai dia. Kamu yang mengajukan permohonan untuk perceraian. Nah di situ. Ya itulah dia paling ininya ya, paling jelasnya kalau soal untuk perpisahan. Dan ya lagi-lagi ya kamu kabur misalnya gitu kan, ya kamu ngilang di situ. Jadi bukan hanya kayak sebatas kamu blokir dia dari satu jalur gitu ya, tapi kamu blokir kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu dari segala jalur yang memungkinkan menghubungkan kamu dengan si dia. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak relationship ini di matanya kamu sudah meaningless gitu loh, sudah semacam kayak nggak ada lagi artinya gitu ya. Walaupun misalnya kayak ini tuh ternyata telah bersama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun gitu ya, tapi bisa-bisa kayak ya udah selesai gitu loh. Jadi kayak nggak semacam mikir waduh sayang banget ya udah belasan tahun, aduh gimana nih ya, sudah puluhan tahun bersama, aduh apa ini harus ditahankan. Kayaknya nggak ada lagi mencela-mencelainya kamu, gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, udah cukup dia belasan tahun bersama, udah cukup dia puluhan tahun bersama. Justru begitu ya caranya kamu melihat apakah sayang banget nih durasi waktu yang telah dihabiskan dalam relationship ini. Nah seperti itu ya. Jadi kayaknya pilihan-pilihannya kamu yang seperti ini tuh untuk di saat-saat sekarang ya sedang tidak bisa diganggu gugat gitu. Ya, semacam ini tuh sudah kayak keputusan finalnya kamu, gitulah. Tapi nggak tahu lah kalau apakah memang hubungan ini begini seterusnya, apakah keputusan kamu begini saja adanya, ya nggak tahu juga kan namanya manusia. Maka besok lusa kamu menemukan alasan untuk kembali bersama, ya bisa aja. Gitu kan. Manusia ini kan dia nggak kayak ngebatu gitu ya. Kalau udah A ya A saja. Gitu kan. Nah tapi setidaknya untuk di saat inilah, perihal tentang urusan bersama dengan si dia bukan menjadi satu hal yang penting untuk kamu tanggung jawabi. Gitu ya. Justru sikapnya kamu menarik diri justru keluar dari cerita relationship bersama dengan si dia. Nah disitulah. Dan ya seseorang ini tuh sudah cukup bisa memahami ya
keinginannya kamu itu tuh seperti apa dengan si dia. Dan ya mau nggak mau, seneng nggak seneng, ya suka nggak suka, dia tahu bahwa dia ya bagaimanapun harus menerima. Bagaimanapun dia harus menerima, gitu loh. Jadi untuk di saat-saat ini, untuk merubah keputusannya kamu perihal tentang relationship sama si dia rasa itu tuh kayaknya bukan satu langkah yang baik, gitu loh. Ya, apalagi kalau kalian sudah lama bersama nih, dia kan cukup kenal nih karakternya kamu, gitu loh. Kalau kamu lagi hot-hotnya di satu keputusan, mau bergetar pun seluruh dunia untuk merubah keputusannya kamu, itu tuh nggak bakal bisa. Jadi boleh seseorang ini tuh akan menunggu waktu yang tepat ya untuk menggugah pemikiran dari atau keputusan dari dirimu. Kalau saat ini ya boleh dikatakan dia itu memaksa untuk legowo, memaksakan diri untuk legowo dulu, terima keadaan hubungan kalian ya kondisinya lagi seperti ini, gitu loh ya. Jadi kayak daripada merepotkan diri untuk nge-trigger kamu mengambil keputusan yang berbeda, lebih bagus dia kayak mengendalikan diri dia sendiri, gitu menurut seseorang ini. Situ ya. Dan ketika kamu sudah katakan ya, kamu sudah tidak sama sekali, kamu sudah tidak peduli lagi, gitu. Tapi kalau si dia masih peduli nih ngeliatin kamu, gitu lah, masih peduli nih tuh cari tahu tentang kamu, gitu. Dia ini tuh dalam posisi hanya mengamati aja ya, mengamati bagaimana pergerakannya kamu berikutnya, atau dia mengamati momen yang tepat untuk kembali mendekati kamu, gitu. Kalau kamu bilang bahwa aku udah nggak mau gitu ya, tapi kalau si dia diam-diam di sana, aku masih mau, gitu loh. Aku masih mau kok dengan kamu. Nah, gitu ya. Jadi nggak mungkin kan kamunya itu tuh yang tadinya bersama dengan si dia, kemudian memilih untuk berpisah dengan si dia, itu tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak mungkin kan. Pasti ada alasan kan. Ada sesuatu yang kamu lihat, ada sesuatu yang kamu dengar, ada sesuatu yang kamu rasakan. Dan hal-hal itu men-trigger kamu, gitu ya. Jadi itu kamu anggap seperti sebuah masalah tentu saja kan. Kalau hal yang baik mana mungkin kamu mau tinggalin dia kan gitu. Tapi karena ada sesuatu yang tidak baik, makanya kamu mengambil langkah yang seperti ini kan. Namun apapun itu yang kamu rasa, satu problem, isu, masalah, apa itu istilahnya ya. Tapi di dia nggak ada isu, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada. Tuh loh. Kalaupun ada, tapi seolah-olah dia kayak merasa bahwa dia punya jalan keluarnya. Gitu. Jadi kayak keputusan untuk perpisahannya kamu dengan dia anggap satu sisi tuh kayak konyol gitu. Ya. Tapi dia nggak akan mungkin juga memaksakan kamu untuk melihat keadaan itu tuh sesuai dengan perspektifnya dia. Gitu. Ya udah dia terima aja perspektifnya kamu. Jadi kalau kamu bilang ya, isunya itu tuh dia misalnya tentang uang misalnya. Kalau menurut dia uang kan bisa dicari. Nah kira-kira gitu loh. Memangnya selamanya akan seperti ini aja kondisi keuangan. Ya misalnya contoh aja ya. Masih bisa dicari. Nah gitu dianya. Pasti akan ada jalannya. Kayak gimana cara soal finansial ini tuh tercukupi. Gitu, atau bahkan bisa berkelimpahan gitu. Nah di sana, jadi kayak ya bisa aja dia merasa bahwa ya kesiapannya kamu aja ya untuk menghadapi sebuah masalah itu tuh belum cukup gitu kesiapannya kamu. Makanya daripada kayak maksain kamu, ya mendingan kamu dibiarin aja dulu, gitu loh. Terserahlah kamu mau kayak gimana dulu, tapi jelasnya bukan terserahlah kamu mau kayak gimana, artinya gue udah cuek juga sama elu, gue udah nggak peduli juga sama elu, gue nggak peduli juga sama hubungan kita, bukan berarti dia seperti itu. Terserah
untuk di batas waktu tertentu. Sebelum nanti dia akan mengambil sikap berikutnya terhadap hubungan kalian, terhadap dirimu. Gitu loh. Sana ya. Dia itu tuh lebih kayak akan mengambil jalur untuk komunikasi dengan kamu. Itu loh. Itu yang paling cepat solusi dari si dianya. Menyangkut perihal hubungan kalian. Nanti pengen dia ngajak kamu itu ngobrol. Gitu loh. Ngobrol supaya di situ masuk triggeran-triggerannya dia ke kamunya, Capricorn. Gitu loh. Biar dia masukkan sugesti-sugestinya dia yang mungkin ya untuk membuat kamu tuh berubah pikiran. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang, dia biarkan dulu kamu kayak terbang bebas. Kamu mau kemana, kamu mau seperti apa. Gitu ya. Dia biarkan aja dulu. Gitu. Tapi nanti dia akan tarik kamu kembali. Ini hanya kayak tunggu waktu saja. Gitu dianya ya. Jadi kalau kamu kayak nganggep, wah aku udah benar-benar bisa lepas nih dari dia. Oh, tunggu dulu bos. Belum tentu bos. Gitu. Ya, belum tentu. Kamu udah lepas dari dia. Karena upaya dia untuk tarik kamu kembali, ini tuh akan terjadi kok dalam beberapa minggu ke depan. Mulai dia dengan segala macam caranya dia ya. Untuk mengusahakan dapat perhatiannya kamu lagi. Biar kamunya itu tuh mau mempertimbangkan ulang tentang relationship-nya kalian gitu. Untuk merubah sikapnya kamu kepada dia di sana. Itu loh. Jadi dia bawa tenang dulu untuk di saat sekarang ini. Karena kalau dia juga ngehebohin kamu, bisa-bisa dia anggap itu tuh akan menguras banyak energi. Karena kamu bawaannya itu tuh akan melawan. Misalnya dia bilang, udahlah kita nggak usah pisah. Ah, aku mau pisah gitu ya. Ah, jadi kayak melawan kamu terus. Udahlah balik ke rumah misalnya ya, kalau kamu sekarang udah minggat. Yang ada tuh kamu akan, ya udah kamu balik aja sendiri. Aku mah enggak gitu. Nah, ini kan akan bisa bikin kalian bertengkar, ngabisin waktu dan tenaganya dia untuk merayu-rayu kamu. Mendingan itu dia bilang dia sabar dulu. Tunggu momen yang tepat. Gitu loh. Baru dia akan datang ngedeketin kamu dengan ngobrol. Gitu ya. Bukan maksa kamu, ayo pulang ke rumah gitu ya, diseretnya kamu gitu. Enggak. Gitu. Ya. Dia akan menarik kamu kepada sudut pandangnya dia. Pelan-pelan gitu lah modelnya. Ya, enggak yang ujuk-ujuk gitu. Kayak mengintimidasi kamu ya. Jadi kayak kamunya itu tuh dibiarin untuk tenang, rileks dulu gitu ya. Baru dia nanti masukin omongan-omongannya dia kepada dirimu, pemikirannya dia masuk kepada pemikirannya kamu. Kira-kiranya begitu. Ya. Jadi ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tapi walaupun demikian di mata pasanganmu keadaan akan segera bisa berubah. Ya, tentu dengan upaya-upayanya dia kepada kamu. Gitu loh. Oke. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Sagittarius, Leo, Taurus, Virgo, Capricorn di sana. Berikut ada energi dari Sagittarius di situ. Berikut ada energi dari Aquarius ya. Kemudian energi dari Cancer, Gemini, Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.